Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya dengan nama Muhammad Caca Dermawan Agung Cipto, NIM 2017-10170311350, akan menerangkan tentang struktur dan transformasi sektoral ekonomi di Indonesia. Menurut pendapat para ahli, yang pertama ada Chenery, yaitu suatu rangkaian perubahan yang saling terikat satu sama lain dengan komposisi agregat demand atau dalam kurung AD X min M agregat supply AS yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masih dengan Chenery, pada pendapat yang kedua, pattern of development atau pola pembangunan. Dan yang ketiga adalah perubahan di NSB, transformasi dari pertanian ke sektor industri. Pada pendapat ahli yang kedua adalah Lewis. Lewis berpendapat pada proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan perkotaan. Struktur perekonomian Indonesia ditinjau dari tujuannya ada 4, yaitu yang pertama adalah tujuan makro struktural. Pada tujuan makro struktural, yang pertama dilihat sektor apa yang berperan penting atau dalam kurung berkontribusi besar. Yang kedua adalah pertanian di Indonesia dari angka 46,9% menjadi 17,6% pada tahun 2019, dan industri di Indonesia dari angka 8,3% menjadi 21,1% pada tahun 2019. Masih pada tujuan makro struktural, yang ketiga adalah tenaga yang terserap 53,69% pada pertanian dan 10,51% pada industri. Yang selanjutnya adalah tinjauan ruangan atau spasial. Struktur pedesaan atau tradisional menjadi berstruktur perkotaan modern. Yang kedua adalah di Indonesia kemajuan perkotaan jauh lebih besar dari perdesaan. Pada tujuan ketiga adalah tujuan birokrasi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah desentralisasi atau sentralisasi. Yang kedua adalah era reformasi Indonesia berstruktur desentralisasi. Pada struktur tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, yang pertama adalah siapa pemeran utama dalam perekonomian, estatis, egaliter, atau penjuris. Yang kedua adalah di Indonesia awalnya berstruktur etatis yang berlangsung pada awal Orba tahun 1940-an, BUMN dan BUMD sebagai pelaku utama. Yang ketiga adalah pertengahan 1990-an, era reformasi berstruktur bonjuris, mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Faktor yang menyebabkan perubahan struktural ekonomi ada 3, yaitu 1. Sifat manusia, 2. Perubahan teknologi, 3. Perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets dalam Torado pada tahun 2003 ke 99, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada 3, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Pada kemajuan teknologi dibagi menjadi 3 lagi, yaitu A. Netral, 2. Kemajuan teknologi perluasan tenaga kerja atau capital engagement. Yang ketiga adalah C. Hemat tenaga kerja atau labor saving. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk. Kedua adalah produk per kapita. 3 adalah peningkatan produktivitas. Yang keempat adalah laju pertumbuhan struktural yang tinggi. Yang kelima adalah urbanisasi. Yang keenam adalah ekspansi negara maju. Dan yang ketujuh adalah arus barang, modal, dan tenaga kerja antar bangsa. Ketimpangan ekonomi regional. Ketimpangan pembangunan antar daerah timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi.
Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama yang memiliki barang modal kapital stok, akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya. Pada slide ini adalah tentang penjelasan. Yang pertama adalah daerah otonom. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara kalangan penduduknya. Dalam hal itu, maka dibuat kebijakan pengatasan kemiskinan. Upaya mengatasi persoalan pembangunan khususnya adalah masalah pemiskinan, bukanlah merupakan persoalan yang baru. Negara-negara berkembang yang memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata belum memberi pengaruh yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan terjadi penurunan tingkat kehidupan dalam jangka real. Adapun program penanggulangan kemiskinan, yaitu yang pertama adalah menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Yang ketiga adalah menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis rakyat. Yang keempat adalah meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Yang kelima adalah membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.